Hari ini kita berbicara tentang kekayaan, sesuatu yang setiap umat awam miliki dalam kadar yang berbeda-beda, sesuatu yang sering kita kejar, tetapi jarang kita pahami bagaimana cara menggunakannya dengan benar. Sang Buddha tidak pernah mengajarkan umat awam untuk membenci harta. Beliau tidak memuji kemiskinan. Beliau juga tidak mengagungkan kekayaan. Beliau hanya menunjukkan jalan yang bijaksana. Bagaimana kekayaan digunakan agar tidak melahirkan penyesalan, tetapi justru menjadi sebab kebahagiaan di kehidupan ini dan di kehidupan setelahnya. Mari kita berjalan dengan pelan, menyusuri jejak terang dari ajaran ini. Pada suatu ketika, Sang Buddha menetap di kota Sawati, di hutan Jeta, Taman Anathapindika. Di tempat inilah Sang Buddha banyak menyampaikan ajaran khusus bagi umat awam. Datanglah Anathapindika, seorang rumah tangga yang kaya raya, tetapi lebih kaya lagi dalam kebijaksanaan dan kemurah hatian. Ia bersujud, ia duduk di satu sisi, dan Sang Buddha pun berbicara tentang sesuatu yang sangat relevan bagi kehidupan rumah tangga. 5. Pemanfaatan kekayaan. Pemanfaatan pertama, membahagiakan diri sendiri dan keluarga. Sang Buddha memulai dari yang paling dekat. Dengan kekayaan yang diperoleh melalui usaha benar, seseorang hendaknya membuat diri sendiri bahagia, membuat kedua orang tuanya bahagia, membuat pasangan, anak-anak, pekerja, dan orang-orang yang bergantung padanya berbahagia. Ini adalah kebijaksanaan yang sering dilupakan. Banyak orang bekerja keras, tetapi lupa menikmati hidup secara benar. Banyak orang mengejar harta, tetapi rumahnya dingin. Sang Buddha mengingatkan, jika engkau bekerja dengan benar, maka engkau berhak menikmati hasilnya tanpa rasa bersalah. Kekayaan yang tidak dinikmati dengan bijak akan berubah menjadi beban batin. Di sini kita diajak bertanya, apakah rumah kita sudah menjadi tempat yang hangat? Apakah hasil yang kita kejar membawa senyum, atau justru membawa jarak antara kita dengan keluarga? Pemanfaatan kedua, membahagiakan sahabat. Kemudian Sang Buddha melangkah lebih luas. Dengan kekayaan yang diperoleh dengan benar, seseorang hendaknya membahagiakan teman-teman dan sahabatnya. Manusia tidak hidup sendirian. Hidup adalah jalinan relasi, dan kekayaan sejati bukan hanya apa yang kita simpan, melainkan apa yang kita bagikan untuk menjaga hubungan tetap hidup. Sahabat yang dijaga dengan kebajikan adalah pelindung di masa sulit. Sang Buddha tidak mengajarkan kita untuk memanfaatkan orang lain. Beliau mengajarkan kita untuk menyokong hubungan kita dengan orang lain. Pemanfaatan ketiga, perlindungan dari kesusahan. Pemanfaatan ketiga bersifat sangat praktis. Kekayaan digunakan untuk persiapan menghadapi kebakaran, banjir, penjahat, penguasa yang lalim, dan pewaris yang tidak bijaksana. Ini bukan ajaran ketakutan, ini ajaran kewaspadaan. Sang Buddha mengajarkan, ketenangan batin bukan muncul dari karena kita kaya, melainkan karena kita sudah siap. Orang yang hidup tanpa cadangan akan hidup dalam kecemasan. Kebijaksanaan duniawi adalah bagian dari jalan dhamma bagi umat awam. Pemanfaatan keempat, 5 pengorbanan. Kemudian Sang Buddha berbicara tentang 5 jenis pengorbanan: kepada sanak saudara, kepada tamu,
kepada leluhur, kepada negara atau pemimpin, dan kepada para dewa. Ini adalah ajaran tentang keseimbangan sosial dan spiritual. Manusia hidup di tengah jaringan sebab akibat. Ketika kita memberi pada tempat yang tepat, hidup akan menjadi selaras. Pengorbanan bukan kehilangan, ia adalah penyelarasan hidup. Pemanfaatan kelima, persembahan yang tertinggi. Dan yang terakhir, Sang Buddha menyebutnya persembahan yang lebih tinggi, memberi kepada para petapa dan brahmana yang hidup bermoral, menjinakkan diri, dan berjalan menuju nibbana. Ini bukan sekedar dana, ini adalah investasi batin. Ketika kekayaan digunakan untuk menopang jalan pembebasan, maka kekayaan itu menjadi sebab kelahiran kembali yang baik. Sang Buddha menegaskan, jika kekayaan habis karena digunakan dalam 5 cara ini, tidak ada penyesalan yang muncul dalam batin. Jika kekayaan bertambah karena digunakan dalam 5 cara ini, tidak ada kesombongan muncul dalam diri. Inilah yang disebut sebagai hidup yang seimbang, kaya tanpa terikat, memberi tanpa takut, dan menikmati tanpa bersalah. Semoga ajaran ini menjadi jejak terang bagi kehidupan rumah kita.